Teman-teman pebisnis UMKM, selamat datang di kanal Tua Kata. Kita melanjutkan pembahasan kita dengan tema strategi bangkit dari krisis. Mulai sesi ini, tema strategi keluar dari krisis kita perkuat dengan kita ganti keluar menjadi bangkit. Karena bangkit itu lebih memompa semangat kita. Yang akan kita bahas adalah topik kaji dan garap peluang di sektor berkembang. Di sesi sebelumnya kita telah membahas bahwa yang akan sangat menentukan pilihan kita menghadapi krisis ini adalah sejauh mana kekuatan produk dan brand yang kita miliki. Jika kita telah memiliki brand yang kuat, maka kita harus bertahan untuk kembali bangkit dengan kekuatan lebih besar memperkuat brand kita yang telah diterima oleh konsumen tertentu. Jika seandainya brand kita tidak begitu kuat, maka ada baiknya kita memikirkan untuk melihat peluang-peluang baru yang muncul dari krisis ini. Kita lihat di sini bahwa ada krisis yang terdampak besar, misalnya pariwisata, transportasi, penerbangan udara, otomotif, dan konstruksi. Sebaiknya ada pula sektor-sektor yang bertumbuh pesat, misalnya alat-alat kesehatan, obat-obatan, pengolahan makanan, perawatan pribadi, kemudian informasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta e-commerce. Itu adalah sektor-sektor ekonomi besar. Di masing sektor-sektor itu ada ratusan ribuan produk, kategori jasa yang bisa kita kaji dan kita garap untuk kita lihat kelayakan bisnisnya. Mari kita lihat bagaimana melihat masing-masing kategori itu dari segi rantai nilai. Untuk memahami bagaimana kita bisa mengkaji dan menggarap peluang di rantai nilai, kita akan beri contoh mengenai kacang tanah sebagai produk pertanian. Rantai nilai kacang tanah ini dibuat berdasarkan pengalaman, pengamatan, serta hasil pengkajian. Petani menanam kacang tanah, setelah panen dijual kepada pengumpul tingkat desa. Pengumpul tingkat desa menyerahkannya kepada pengumpul tingkat kecamatan atau kabupaten, dan tentu mereka memerlukan jasa transportasi. Pengumpul tingkat kecamatan dan kabupaten kemudian menjualnya kepada pedagang besar. Pedagang besar inilah yang memiliki berbagai peran sekaligus. Pertama, kemungkinan besar pedagang besar itu memang beroperasi di pasar induk yang memang merupakan tempat jual beli hasil-hasil pertanian. Pedagang besar bisa juga menjual langsung kepada pengecer. Kemudian pedagang besar juga bisa menjual ke pabrik yang membutuhkan kacang tanah. Dan pedagang eceran bisa juga mengambil dari pasar induk. Sementara juga produsen yang membutuhkan kacang juga bisa membelinya dari pasar induk, dan
produsen menjual kembali hasil olahannya kepada pedagang eceran. Itulah rantai nilai yang kita gambarkan dari kacang tanah. Kita lihat banyak sekali peran-peran, fungsi-fungsi, jasa-jasa yang diperlukan di sepanjang rantai nilai itu, dari petani sampai ke pemakai akhir, sampai ke pedagang eceran dan pemakai akhir. Tentu ada berbagai pertanyaan bisnis yang perlu kita jawab sebelum kita mencari peluang itu di mana saja. Pertanyaannya adalah, mana celah yang masih bisa diisi atau masih lapang? Kemudian tahap apa saja atau celah mana yang baru muncul dan bakal berkembang dengan adanya krisis ini? Kemudian kita lihat lagi, bagaimana kita bisa mengintroduksi perbaikan kepada operasi atau kegiatan di masing-masing tahap rantai nilai itu. Cara baru apa yang lebih baik, lebih efisien, lebih ekonomis, karenanya lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat yang dapat ditawarkan yang lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh masing-masing pemain di masing-masing tahap rantai nilai itu. Misalnya bisa kita menggabungkan berbagai fungsi dan peran. Misalnya kita langsung membeli ke petani dan menjualnya ke pedagang eceran ataupun kepada produsen yang membutuhkannya. Tentu membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Yang penting dipikirkan dan yang penting diusahakan adalah bagaimana bisa dengan cepat kita bisa menguasai kompetensi dan lapangan baru. Sebagaimana diketahui, di setiap bidang bisnis ada kompetensi inti, dan di setiap bidang bisnis ada cara-cara bermain atau cara-cara berdagang, berniaga di masing-masingnya. Makanya kita harus meyakini dan berupaya agar dapat segera menguasai kompetensi itu dan menguasai tata cara-cara berkegiatan di tempat yang akan kita garap tersebut.